Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam pengajaran online. Malam hari ini sukacita saya boleh menjumpai Bapak Ibu, saudara semua di tempat saudara masing-masing. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan Tuhan beserta dengan kita semua. Malam hari ini saya akan bicara tentang lidah. Karena ini sesuatu yang menarik. Ada ungkapan bahwa lidah itu tak bertulang, saudara ya. Dan di Alkitab mencatat tentang lidah banyak hal. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Lidah itu sesuatu yang kecil seperti api, tapi dia bisa menghanguskan sebuah hutan. Lidah itu seperti kemudi yang bisa mengarahkan tujuan dari kapal. Nah, sebab itu saudara, malam ini kita belajar tentang lidah. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan kumpulkan kami kembali untuk kami belajar tentang firman Tuhan, khususnya tentang lidah Tuhan. Beri pengertian, hikmat buat kami, dan biar urapan-Mu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami semua berada. Lawatan Tuhan terjadi atas kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat firman lebih dulu. Terambil dalam Amsal pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, saudara, maka dikatakan lidah yang membawa kesembuhan. Saya beri judul pengajaran malam hari ini, lidah yang membawa kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita ke dokter untuk periksa kesehatan, maka yang dilakukan oleh dokter biasanya adalah kita diminta untuk buka mulut dan menjulurkan lidah. Dokter akan periksa keadaan lidah kita, dan dari situ dokter akan mengetahui bagaimana kondisi kesehatan seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan keadaan rohani kita hari-hari ini? Yesus berkata bahwa orang yang baik mengeluarkan segala sesuatu, hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hatimu baik, perkataanmu pasti baik. Kalau jiwamu baik, perkataanmu pasti baik. Kalau hidupmu baik, perkataanmu pasti baik. Nah, saudara, menarik untuk kita periksa bagaimana keadaan rohani kita, bagaimana keadaan hati kita, bagaimana keadaan jiwa kita, bagaimana kehidupan kita. Minggu lalu saya sudah mengajar tentang jiwa yang kaya dan jiwa yang miskin. Kata jiwa itu punya arti juga hati, punya arti juga kehidupan. Hari ini kita akan periksa bagaimana hati, jiwa, dan kehidupan kita. Ada beberapa hal yang bisa menjadi satu indikator atau satu ukuran untuk kita mengetahui seberapa sehat kehidupan rohani kita. Kita akan periksa. Yang pertama adalah seseorang yang punya kehidupan yang sehat, jiwa yang sehat, hati yang sehat, yaitu punya lidah yang terkendali, atau lidahnya terkendali.
Coba kita baca sebentar 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah saudara, dari ayat ini saya mau sampaikan bahwa seseorang yang sehat, punya jiwa yang sehat, punya hati yang sehat, punya kehidupan yang sehat, maka lidahnya terkendali, lidahnya terkontrol, lidahnya dapat dikuasai. Artinya apa saudara? Artinya seseorang yang punya lidah yang terkendali adalah seseorang yang tahu apa yang mau dibicarakan dan tahu apa yang tidak perlu dibicarakan. Seorang yang sehat, rohaninya sehat, jiwanya sehat adalah orang yang tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus diam mendengar. Saudara, ini salah satu indikator dari keadaan rohani seseorang. Sebagaimana dokter memeriksa keadaan lidah kita, dan kemudian dokter bisa tahu apakah kita ini kena flu, sakit, kena radang atau enggak, itu dilihat dari keadaan lidahnya. Begitu juga dalam kehidupan seseorang. Kita bisa lihat dari ucapan-ucapannya, kita bisa lihat dari perkataan-perkataannya, kita bisa lihat bagaimana orang ini dalam menguasai mulut lidah bibirnya. Kalau orang ini dapat mengontrol, mengendalikan mulut lidah bibirnya, maka itu salah satu indikator bahwa orang ini jiwanya sehat, hatinya sehat, dan hidupnya sehat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bisa take and give, bisa memberi dan bisa menerima. Dia tahu kapan untuk berbicara, kapan dia untuk mendengar. Itu artinya adalah orang yang bisa menghargai sesamanya, lawan bicaranya. Jadi penting bagi kita untuk hari-hari ini kita belajar menguasai lidah kita, mengendalikan lidah kita. Kita harus belajar hal-hal apa saja yang perlu atau pantas untuk kita sampaikan, untuk kita utarakan. Ada banyak orang seringkali tidak mengerti. Ada banyak orang seringkali sembrono di dalam kata-katanya, di dalam mulut lidah bibirnya. Sehingga tidak jarang persoalan timbul karena perkataan. Tidak jarang, tidak sedikit masalah ada, perselisihan, percekcokan, pertengkaran, permusuhan. Itu dimulai karena kata-kata yang tidak terkontrol, karena lidah yang tidak bisa dikendalikan. Nah, malam hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo kita latih supaya kita punya lidah yang terkendali, supaya kita bisa menguasai hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, dan kita mengerti kapan saatnya untuk kita bicara dan kapan saatnya untuk kita duduk diam dan mendengar apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau sesama kita. Nah, yang kedua, saudara, salah satu indikator bahwa seseorang punya kehidupan rohani yang sehat, jiwa yang sehat, hati yang sehat adalah lidahnya menghindari persoalan yang dicari-cari. Kita lihat sebentar dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan,
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa hindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran. Saudara, seringkali kita terjebak, atau seringkali kita, saudara, bukan karena tidak tahu, tetapi karena menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan untuk kita berkata-kata, untuk kita berbicara tentang hal-hal yang mestinya tidak perlu. Contoh, ayam dan telur mana duluan? Nah, saudara, kalau ini dibahas, tidak akan habis-habisnya, tidak akan henti-hentinya. Masing-masing punya kebenaran sendiri-sendiri. Kalau dibilang ayam dulu, ayamnya dari mana? Kalau dibilang telur dulu, telurnya dari mana? Tidak akan habis-habisnya. Dan itu pasti akan menimbulkan pertengkaran. Itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak. Ya. Kita seringkali terjebak atau terpancing untuk mengatakan hal-hal yang mestinya tidak perlu. Kalau hari-hari ini terjadi pandemi virus COVID-19, kita seringkali tergoda untuk mengatakan, ini dari mana? Ini memang karena sakit penyakit atau karena ada kuasa kegelapan? Nah, saudara, tidak sedikit ya hal-hal ini yang kemudian menjadi satu perselisihan, perdebatan, perselisihan, pertengkaran. Karena masing-masing mempertahankan kebenarannya yang belum tentu. Mereka bertahan seperti itu. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini satu pelajaran yang baik buat kita semua, untuk kita tidak perlu ya, atau kita harus menghindari persoalan yang dicari-cari. Saya berdoa jangan sampai di antara kita ada yang memang hobinya mencari persoalan yang dicari-cari. Ya. Kalau ditegur, kalau dikoreksi, kalau dinasehati, maka bukannya kita dengar, kita diskusikan, kita cari solusi. Tapi yang kerap kali terjadi adalah orang yang suka mencari persoalan yang dicari-cari. Maka yang dibicarakan adalah membanding-bandingkan. Bukan topik itunya yang digali, didalami, dicarikan solusi, tapi kebanyakan melebar kemana-mana, membandingkan, sehingga bukan solusi yang didapat, bukan titik temu yang didapat, tetapi akan menjadi semakin runcing. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang menggambarkan keadaan rohani dari seseorang. Kita akan bisa lihat kehidupannya seperti apa, sehat apa tidak. Dan saya berdoa lewat pengajaran ini kita semua sama-sama belajar untuk kita punya lidah yang terkendali, dan kita punya lidah yang menghindari persoalan yang dicari-cari. Yang ketiga,
indikator dari kerohanian, kesehatan rohani dari seseorang adalah lidahnya mengatakan apa yang adil. Lidahnya mengatakan apa yang adil. Kita lihat sebentar. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat, tetapi lidahnya mengatakan hukum. Nah, saudara, menarik sekali kita dapatkan bahwa seseorang yang hatinya sehat, jiwanya sehat, kehidupan rohaninya sehat, salah satu indikatornya adalah ketika orang ini berbicara, ketika orang ini menyampaikan sesuatu, ketika orang ini mengucapkan sesuatu, maka poin di dalamnya, materi di dalamnya itu penuh dengan hikmat dan adil. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara rasakan. Ya. Alkitab mencatat hikmat yang datang dari atas itu pasti membawa damai, pasti membawa ketenangan, pasti membawa kerukunan. Ya. Semua menjadi adem, semua merasa happy, menemukan jalan keluar. Seseorang yang rohaninya sehat, maka dia akan berani menyatakan apa yang adil, karena dia tidak ada kepentingan. Yesus berkata, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah berbuat dosa. Nah, saudara, diperlukan buat kita semua sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang rohaninya sehat, jiwanya sehat, maka kita perlu melatih ucapan-ucapan mulut lidah bibir kita seperti yang Yesus ajarkan, ya di atas ya, tidak di atas tidak, sekalipun mungkin itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau itu dilandasi dengan hati yang tulus, maka saya percaya dampaknya luar biasa, akan membangun iman seseorang, akan mengubah kehidupan seseorang untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah beberapa indikator yang saya temukan untuk memeriksa bagaimana kerohanian kita dilihat atau didengar dari perkataan-perkataan yang kita sampaikan, dari keadaan lidah kita. Ya. Ada 3 hal malam ini saya bagi buat saudara. Seorang yang punya kehidupan rohani yang kuat, maka lidahnya terkendali. Ya. Lidahnya bisa dikontrol dalam ucapan, kapan waktunya untuk ngomong, dia bisa menguasai. Yang kedua, seseorang yang rohaninya sehat, maka lidahnya menghindari persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan-persoalan yang bodoh, persoalan silsilah yang menimbulkan percekcokan, pertengkaran. Seseorang yang rohaninya sehat, dia tahu hal-hal mana saja yang akan nantinya menimbulkan pertengkaran,
perselisihan, percekcokan. Dan sebagai seorang yang memiliki rohani yang sehat, pasti menghindari. Yang ketiga adalah seorang yang rohaninya sehat adalah seseorang yang lidahnya mengatakan apa yang adil. Bukan pujian palsu, tapi mengatakan apa yang adil dan benar. Saya berdoa lewat pengajaran yang singkat, mengajar kita untuk kita memiliki lidah yang membawa kesembuhan. Saya percaya jika Bapak Ibu Saudara menerapkan ini dalam kehidupan, maka lidah saudara akan membawa kesembuhan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Pengajaran sudah hamba sampaikan. Mari Allah Roh Kudus uraikan lebih jauh, buat kami semua mengerti, terlebih mampukan kami untuk mempunyai lidah yang membawa kesembuhan, sehingga dalam setiap perkataan yang kami ucapkan boleh mendatangkan damai sejahtera, sukacita, boleh membangun iman seseorang dan memberi harapan yang baru bagi setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan, taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah bibir kami, sehingga perkataan kami hidup dan berkuasa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.